Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri, NIM 19329116. Saya dari jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu administrasi, manajemen, serta profesi pada pendidikan. Administrasi secara bahasa berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yaitu kegiatan tata usaha kantor seperti catat-mencatat, ketik-mengketik, dan penggandaan. Selain dalam bahasa Belanda, administrasi juga terdapat di dalam bahasa Inggris dengan sebutan administration, yang berarti dua orang atau lebih dalam rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan bersama. Sedangkan menurut Suwarno Handayaningrat 1996 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, menyebutkan bahwa suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, serta penggandaan yang bertujuan untuk memenuhi suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Sedangkan manajemen ialah suatu atau orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Maka dapat dikatakan administrasi dan manajemen adalah penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang berkompeten sehingga tercapai tujuan dengan efektif dan efisien. Adapun persamaan dan perbedaan antara administrasi dan manajemen, yang pertama ialah persamaan. Persamaan administrasi dan manajemen ialah yang pertama to control atau untuk mengkontrol dan mengatur jalannya sesuatu kegiatan. Yang kedua, persamaan dalam pemakaian sesuatu secara umum. Seperti selama ini orang menganggap administrasi dan manajemen itu ialah sama, adalah sesuatu yang sama, sehingga kebanyakan orang-orang menganggapnya ialah sama, tidak ada perbedaan. Padahal administrasi dengan manajemen ini memiliki perbedaan, yaitu pertama, administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintahan yang menaungi kepada kepentingan sosial kemasyarakatan, seperti administrasi yang ada di rumah sakit. Administrasi yang ada di rumah sakit lebih cenderung untuk melakukan pembayaran, sedangkan manajemen biasanya diletakkan kepada suatu perusahaan swasta yang memiliki sifat komersial. Dijelaskan oleh Sutisna pada tahun 1987. Orientasi administrasi dan manajemen sangatlah berbeda. Administrasi berorientasi pada non-profit, sedangkan manajemen ini dia mencari keuntungan dari adanya suatu kegiatan. Dan begitu, untuk pimpinan administrasi biasa disebut dengan leader, sedangkan untuk manajemen biasa disebut dengan bos. Sifat bos biasanya lebih memaksa. Perintah dia itu cenderung harus ditaati gitu karena dia merupakan seorang bos. Sedangkan untuk administrasi itu berbeda. Pada administrasi disebut dengan leader. Leader ini atau disebut juga dengan pemimpin biasanya akan merangkul teman-temannya untuk melakukan kerjasama, melatih kebersamaan, dan juga lebih menggunakan kata kita kebanding dengan saya. Hal ini justru sangat berbanding terbalik antara administrasi dengan manajemen.
Adapun tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan yang pertama, terwujudnya pembelajaran, proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik yang aktif akan perkembangan dirinya. Peserta didik ini harus bisa mengenali potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa untuk mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, administrasi memiliki kompetensi di bidang manajerial. Selanjutnya, pada manajemen tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ialah teratasinya masalah pendidikan, terciptanya pendidikan yang merata, serta membentuk citra positif kepada pendidikan. Pun lingkup fungsi administrasi menurut Hersey dan Blanchard ialah 1. Plan. Plan ini merupakan apa yang direncanakannya. Bisa jadi ini seperti di dalam 7M dan 1I, yaitu money, metode, market, mesin, metode, manusia, material, waktu, dan informasi. Yang kedua adalah organizing, yaitu terkait bagaimana cara pelaksanaan kegiatan itu yang baik sehingga bisa nantinya menimbulkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah motivator. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol ini berguna untuk memantau, mengawasi bagaimana jalannya suatu proses atau rencana yang telah dikerjakan tadi sehingga nantinya dapat kita rasakan hasil yang maksimal. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai profesi. Apa itu profesi? Profesi secara bahasa ialah profession. Profession ini dalam bahasa Inggris. Adapun dalam bahasa Latinnya ialah profecus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara istilah atau disebut dengan terminologi, profesi ialah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai suatu tolak ukur dan ditekankan kepada pelaku atau orangnya. Sedangkan secara terminologi atau menurut istilah, profesi ialah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan kepada pekerjaan mental, yaitu adanya pengetahuan teoritis yang mendalam yang dimiliki oleh seseorang sebagai instrumen untuk melakukan suatu pekerjaan yang praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi ini ialah suatu pekerjaan, tapi suatu pekerjaan tidak dapat dikatakan sebagai profesi. Profesi memiliki cirinya sendiri sehingga ia tidak dapat disamakan dengan pekerjaan lain. Dalam kata lain, profesi ini ialah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan tinggi atau ilmu pengetahuan yang telah didapatnya sehingga dia bisa mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan teknik ilmiah yang benar, sehingga nantinya pekerjaan dia ini akan menghasilkan hasil yang maksimal nantinya. Adapun ciri-ciri dari profesi ini ialah yang pertama, memiliki fungsi dan signifikansi yang bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, menuntut keahlian tertentu yang telah diperolehnya dari pendidikan tinggi yang telah ia lalui atau dari kepelatihan yang telah ia jalankan, yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Selanjutnya, profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu yang telah ditekuninya sehingga cocok antara profesi dengan ilmu yang telah ia dapatkan. Selanjutnya ialah ada kode etik yang digunakan untuk mengatur setiap anggota dari profesi tersebut sehingga nantinya jika terdapat suatu pelanggaran atau
sesuatu yang tidak diinginkan, kode etik inilah yang akan berperan nantinya. Dan yang selanjutnya, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan pada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan secara finansial atau materi. Profesi ini melahirkan beberapa istilah yang biasa kita dengar pada kehidupan sehari-hari, seperti profesional, profesionalisme. Adapun profesional ini memiliki dua makna atau istilah. Yang pertama ialah mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang tampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang selanjutnya ialah profesionalisme. Profesionalisme adalah sesuatu yang mengacu kepada sebutan sikap mental dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi yang senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Ada satu lagi yang terakhir saya melupakannya, ialah profesionalitas. Profesionalitas itu apa sih? Profesionalitas itu ialah sebutan terhadap kualitas hidup para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahliannya agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.